Jadi untuk topik kita malam hari ini adalah mengenal apa itu tes TOEFL. Jadi biar nanti ketika kita belajar materi selanjutnya itu udah memiliki gambaran bagaimana sih tes TOEFL itu. Nah, karena tujuan akhirnya nanti kan memang kita akan tes TOEFL. Jadi harus mengetahui teknis-teknis apa saja soal yang nanti diujikan dalam tes TOEFL itu. Nah, di materi ini ya sebenarnya sih kita review materi kemarin sudah, jadi kita nanti tinggal belajar yang selanjutnya. Nah, jadi apa itu tes TOEFL? Kalau TOEFL itu sebenarnya kan ada beberapa jenis. Kalau nanti misalkan Mister Rahmat, Mister Denny dan juga Mister Bambang itu mau tes TOEFL, dilihat dulu saya mau tes TOEFL yang jenis mana. Karena ada beberapa jenis tes TOEFL yang bisa kita ikuti. Nah, kalau untuk tes TOEFL yang populer di Indonesia itu ada salah satu jenis yang namanya tes TOEFL ITP. Singkatannya itu adalah Institutional Testing Program. Itu adalah salah satu jenis dari tes TOEFL. Nah, kalau untuk melanjutkan sekolah lagi itu tes TOEFL yang jenis mana? Nah, ini yang paling mudah ya tes TOEFL ITP ini. Sebenarnya ada tes TOEFL yang jenis yang lain, namanya TOEFL IBT, pakai IBT. Itu singkatan dari Internet Based TOEFL. Itu juga bisa digunakan untuk nantinya melanjutkan kuliah. Cuma untuk biayanya agak mahal, Sir. Biayanya itu sekitar 2 juta karena menggunakan kurs dolar. Di mana tes TOEFL ini kan memang adalah produk dari Amerika. Jadi alternatifnya nanti menggunakan tes TOEFL yang mana ya? Tes TOEFL ITP ini. Nah, kalau tes TOEFL ITP ini lumayan murah itu 550.000. Itu satu kali tes. Jadi yang biasanya diambil untuk melanjutkan kuliah lagi atau untuk LPDP itu biasanya tes TOEFL ITP. Itu bedanya apa Mister di soalnya ya? Kalau bedanya itu yang pertama dari sisi biayanya sudah jelas bahwasanya tes TOEFL IBT itu lebih mahal daripada tes TOEFL ITP. Terus yang digunakan itu medianya juga beda, Zar. Jadi medianya menggunakan media internet sih, tapi kalau sekarang ya sama-sama menggunakan online. Jadi IBT itu singkatan dari Internet Based TOEFL. Terus soal yang diujikan juga berbeda karena tes TOEFL IBT itu ada tes speakingnya, ada tes wawancara berbicaranya, Zar. Itu kalau untuk yang IBT ada tes speakingnya. Nah, kalau mau ngambil tes TOEFL IBT itu kalau misal kita mau ke luar negeri, kayak misal ke Amerika gitu. Kalau misal hanya untuk daerah Eropa, Asia, Indonesia ya cukup menggunakan tes TOEFL yang jenis IBT itu. Terus untuk kegunaan dari tes TOEFL itu sendiri hanya digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris yang kita miliki. Jadi kalau Mas Denny ataupun yang lainnya itu ingin tahu kemampuan bahasa Inggrisnya itu level mana, yaitu ikut tes TOEFL ini biar tahu nanti nilainya berapa. Terus selanjutnya, kalau kita mau tes TOEFL yang jenis ITP ini, apa saja sih yang nanti diujikan? Jadi yang diujikan itu ada 3. Pertama adalah tes mendengarkan atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah listening. Untuk jumlah soalnya ada 50. Setelah listening nanti ada tes tata bahasa. Kalau kita dulu mengenalnya adalah grammar. Nah, untuk tes TOEFL yang tata bahasa itu ada 40 soal. Cuma dibagi jadi 2, tes structure dan tes written. Untuk tesnya bagaimana nanti kita pelajari selanjutnya. Terus yang terakhir adalah tes membaca, memahami bacaan atau teks. Jumlah soalnya ada 50. Jadi total untuk tes TOEFL ITP ada 140. Itu adalah soal yang nanti diujikan dalam tes TOEFL.
Nah, untuk kegunaan dari tes TOEFL itu sendiri untuk apa? Yang pertama ya untuk placement test. Placement test misalkan saya mau mendaftar di kelas internasional. Dan di kelas internasional itu mungkin nanti ada pembagiannya kayak kelas internasional A, B, C. Nah, nanti biasanya di tes dulu kemampuan bahasa Inggrisnya itu di level mana. Kalau misalkan levelnya bagus, mungkin ditempatkan di kelas internasional yang kelas A. Jadi hanya untuk placement test. Yang lainnya bisa digunakan untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris yang kita miliki, atau bisa digunakan untuk admission untuk persyaratan. Mungkin persyaratan kuliah lagi atau untuk persyaratan scholarship. Scholarship itu adalah persyaratan beasiswa. Karena biasanya untuk beasiswa itu juga ada syarat yaitu sertifikat TOEFL-nya. Jadi ini adalah kegunaan dari tes TOEFL. Terus selanjutnya ini nggak usah. Nah, ini adalah gambaran ya untuk tes TOEFL. Soalnya seperti tadi. Jadi yang pertama itu listening, jumlahnya 50, waktu untuk mengerjakannya 35 menit. Jadi nanti mengikuti recordingnya. Biasanya recording selesai ya 35 menit. Terus untuk yang structure dan written, soalnya itu ada 40, waktunya 25 menit. Yang terakhir reading, 50 soal, waktunya 55 menit. Jadi kalau di total ya sekitar mau 2 jam lah. Dan untuk tesnya nggak bisa dijeda-jeda, jadi langsung listening selesai, selanjutnya. Kalau kita sudah tes TOEFL selesai, nah kita akan mendapatkan skor. Skor itu yang nanti kita gunakan untuk eh, melengkapi persyaratan sekolah lagi. Dan skornya itu dimulai dari 310 sampai 677. Nah, nanti di persyaratan itu kira-kira berapa? Berapa, Sir? Persyaratan masuk kuliah lagi itu kira-kira 500, Mister. 500 ya. Iya. Nah, ini sebenarnya kan tes skor TOEFL atau nilai TOEFL itu enggak dari nol, tapi dimulai dari 310. Jadi misal kita tes salah semua, itu udah ada skornya 310 ini. Berarti kan kalau kita mau menaikkan nilai lagi, ada yang betul lah kira-kira berapa gitu. Terus bagaimana agar kita bisa mendapatkan skor 500? Jadi kalau ingin dapat skor 500, ini minimalnya Sir, betul separuhnya semua ini. Betul 25, 25, 25. Kalau bagus mendekati 30 betul. Itu kalau misalkan kita mau dapat skor 500. Kira-kira gimana Sir? Betul di atas 25 dari masing-masing soal. Bisa Sir Kalau kira-kira Sir? berdoa, Ya. kalau berdoa insya Allah, Mister, kalau usahanya ini Insya Allah bisa Sir lah 25 ya. berat. Ya, Iya. Ya Berat. kan gimana Pak Bambang? Di atas berat 25 Pak. setengahnya. Berat. Iya kan? Ya kan 50 soal, salah 25. Berarti kan salahnya udah banyak banget ya. Gitu kan? Kalau kita kaji lagi kayaknya kemungkinan nih bisa itu. Orang banyak banget salahnya 25. Jadi kalau untuk dapat skor 500 memang mendekati 30 itu. Jadi kita memang pertama kadang perlu yang namanya pretest. Pretest itu biar tahu skor awalnya itu berapa. Terus yang bagus itu di bagian mana biar nanti bisa di mapping. Kira-kira yang ingin saya baguskan itu di bagian mana. Kalau misalkan ada bagian yang memang kita nggak begitu suka, bagian misalkan di bagian reading atau yang di bagian yang lain. Tapi insya Allah ya bisa lah nanti. Oke, mungkin ada pertanyaan sekilas tentang tes TOEFL.
Mas Denny mungkin ada pertanyaan, Mister? Nggak ada. Oke. belum ada Mister. Nah, ini ada level 1, level 2. Ini maksudnya kalau level 1 ya untuk tingkatan umum. Kayak kita, ini udah tingkatan dewasa. Kalau yang level 2 ini untuk anak-anak sekolah yang lagi belajar mau tes bahasa Inggris itu dikasih separuhnya nilainya. Jadi 50 jadi 30, 40 dari 25 itu. Jadi yang bawah itu hanya untuk tambahan. Nah, terus untuk soal yang diujikan nanti kan tadi ada 3 ya, listening, tata bahasanya dan juga bacaan, dan topik di dalam soal nanti itu lebih ke akademik. Jadi topik-topik tentang textbook yang ada di sekolah. Kayak misalkan eh, Pak Bambang itu ngajar nursing, nah, itu kan termasuk salah satu topik akademik. Itu biasanya juga ada soal yang diujikan sebagai salah satu topik di tes TOEFL. Bisa masuk di reading ataupun masuk di uh, grammar itu. Nah, kalau kita menemukan topik yang sesuai dengan jurusan kita, walaupun artinya semuanya nggak tahu ya biasanya udah dikit paham gitu. Jadi topiknya bisa bermacam-macam, tapi lebih ke akademik yang seputar kampus. Karena apa? Karena tes TOEFL ini kan memang aslinya untuk keperluan kita kuliah lagi. Tapi karena sekarang ini luas, kegunaannya bisa digunakan untuk persyaratan untuk dokumen melamar kerja. Terus selanjutnya ini adalah contoh tes TOEFL soal struktur. Jadi soal struktur itu tadi kan masuk di sesi kedua ini. Nah, pertama kan sesi listening, kedua sesi struktur dan written, yang ketiga sesi reading. Ini tadi adalah contoh soal struktur seperti ini. Jadi soalnya adalah kalimat yang belum lengkap, kita diminta untuk melengkapi. Kira-kira biar lengkap ini diisi apa gitu. Ini namanya soal struktur. Untuk soal written, ini contohnya seperti ini. Kalimatnya sudah lengkap, cuma ada tanda A, B, C, D. Kita diminta mencari kata yang salah dalam kalimat ini. Kira-kira yang mana nih yang salah itu. Jadi soal tata bahasa itu menguji kita untuk bagaimana kita bisa membuat kalimat, karena yang contoh awal ini adalah kalimat belum lengkap, dan yang kedua adalah menguji kita untuk menganalisa apakah kalimat yang ditulis itu benar atau tidak gitu. Ini adalah contoh soal tes struktur dan written sesi yang kedua. Sudah selesai untuk materi tentang pengenalan TOEFL. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Pak Bambang mungkin sudah pernah tes TOEFL. Ya, Ada pertanyaan, Pak? belum. Belum. Baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini materinya sedikit lagi. Itu tadi adalah pengenalan tentang tes TOEFL seperti itu. Nah, sekarang kita belajar berkenalan dengan materi tes TOEFL yang bagian kedua, yaitu structure and written. Kita belajar yang sesi kedua karena materinya paling banyak. Kalau untuk materi listening biasanya satu kali bertemu itu sudah selesai strateginya. Yang banyak kan tinggal latihan-latihannya kalau untuk listening. Untuk yang reading itu juga satu kali bertemu itu juga selesai strateginya. Habis itu tinggal latihan-latihan. Yang paling banyak materi grammarnya. Jadi materi grammar biasanya 14 bertemu. Itu selesai. Oke, selanjutnya adalah kita akan berkenalan dengan materi tes TOEFL yang bagian grammar. Di mana materi untuk yang bagian grammar itu ada dua. Pertama adalah structure,
dan yang kedua adalah written. Untuk tes TOEFL yang bagian grammar ini itu diuji di sesi yang kedua. Sesi kedua berarti sesi setelah listening. Dan soalnya itu nanti terbagi menjadi dua, yang pertama structure dan yang kedua written. Dan untuk soal keseluruhannya ada 40, waktunya cuma 25 menit. Jadi satu soal itu tidak ada 1 menit. Bagaimana untuk soal structure? Soal structure itu jumlahnya ada 15 dan soal ini adalah soal kalimat yang belum lengkap. Jadi kita diminta untuk melengkapi kalimat tersebut. Tapi dalam melengkapinya tentu saja dengan aturan. Aturan membuat kalimat yaitu SPOK ataupun SPK. Jadi nanti ada kalimat yang nggak lengkap, tinggal kurangnya yang mana ini. Ini yang materi pertama itu ya, Mister ya? Iya, yang kemarin kita bareng sama itu, yang cewek itu kemarin, cuma kan Oh iya. materinya itu udah ke belakang, itu udah selesai, mau selesai. Itu. Nah, terus selanjutnya setelah soal struktur itu selesai, 15 soal selesai, dilanjut ke soal yang berikutnya, namanya soal written. Dan di sini soalnya dimulai dari nomor 16 sampai nomor 40. Jadi kalau di total itu ada 25. Maka soal tes sesi grammar ada 40, 15 soal struktur, dan 25 soal written. Dan tugasnya itu tadi sudah sendiri-sendiri. Untuk soal written ini nanti tugasnya adalah menentukan kata atau frase yang tidak tepat penggunaannya di dalam kalimat tersebut. Ini adalah contoh soal struktur. Kalimatnya belum lengkap, tinggal dilengkapi saja dengan pilihan ganda ini. Dan ini adalah contoh soal written, kalimatnya sudah lengkap, kita diminta mencari yang salah di ABCD ini yang mana. Itu. Untuk strategi mengerjakannya bagaimana? Ini adalah strategi umum dulu. Jadi yang pertama strateginya tentu saja harus tahu petunjuk pengerjaannya. Soal server buat apa, suruh ngapain, yang written juga apa tugasnya. Yang berikutnya adalah mulai dari soal yang mudah. Nah, untuk soal yang mudah biasanya di awal 1 sampai 5 itu yang paling mudah di bagian struktur. Jadi targetnya nanti betul semua. Selanjutnya 6-10 itu medium, 11-15 itu sulit. Terus untuk yang bagian written yang awal itu juga yang paling mudah. Untuk yang sulit ya di bagian akhir nomor 36 sampai nomor 40. Oke, jadi untuk soal struktur dan written seperti itu. Yang berikutnya adalah identifikasi soalnya. Kira-kira soal ini biar kalimatnya jadi lengkap, apa yang harus ditambahkan? Mungkin harus ditambah subjek atau mungkin harus ditambah predikat atau kata kerja. Eliminasi jawaban yang tidak tepat. Kalau kita sudah tahu bahwasanya yang kurang adalah subjeknya, maka di pilihan ganda yang bukan subjek harus dieliminasi karena kan kita hanya mencari subjek saja. Yang terakhir tidak meninggalkan jawaban kosong. Jadi kalau tes TOEFL itu tidak ada pengurangan nilai, maka sebisa mungkin sebelum waktunya habis itu harus dijawab semuanya. Nah, itu adalah pengenalan soal struktur dan soal written. Terus selanjutnya, karena kita akan diuji tentang kalimat, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah perlu mengetahui apa itu kalimat. Nah, kita mau diuji kalimat, masa nggak tahu kalimat, ya kan? Dia harus tahu kalimat dulu. Yang berikutnya mengetahui jenis kalimat. Ternyata kalimat itu juga ada jenisnya. Kayak misalkan kue, ada kue basah, ada kue kering. Nanti yang diuji yang jenis kue mana ini. Gitu. Yang ketiga adalah bisa membuat kalimat. Nah, kalau kita bisa membuat kalimat, ada kalimat yang belum lengkap kan ketahuan. Oh, ini kurangnya ini. Gitu. Ini kurangnya predikat. Karena kita sudah bisa
merangkai atau membuat kalimat. Yang selanjutnya adalah perlu mengetahui jenis-jenis kata, ciri-cirinya kata itu bagaimana, kegunaannya bagaimana, dan jenis-jenis kata kalau dalam bahasa Inggris itu materinya adalah part of speech. Nah, perlu kita mengetahui kata karena kalimat itu kan memang tersusun dari kata. Jadi kita perlu mengetahui untuk jenis-jenis kata. Selanjutnya adalah menggunakan verb. Jadi predikat itu kalau dalam bahasa Inggris itu dipelajari dalam sebuah materi namanya tenses. Mungkin kita dulu sekolah belajar simple present, simple past. Itu adalah membahas tentang bagaimana cara menggunakan kata kerja. Apakah pakai verb ing, apakah pakai verb satu. Untuk belajar tenses itu nanti kita belajar yang mudah aja, strategi cepat. Jadi nggak harus belajar nama-namanya, ngapalin nama itu nanti terlalu lama. Jadi cukup belajar yang strategi cepatnya aja. Nah, ini adalah basic yang perlu kita pahami dulu kalau mau mengerjakan soal grammar. Nah, mungkin ada pertanyaan ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Belum ada, Mister. Belum ya? Menyimak dulu, Mister. Gimana? Menyimak dulu. Oh, menyimak dulu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan kalimat. Nah, kita akan belajar apa itu kalimat. Jadi kalimat itu adalah rangkaian kata. Kalau ada cuma satu, berarti itu bukan kalimat. Wong kalimat itu adalah rangkaian kata. Tapi rangkaian kata itu enggak seenaknya, harus ada polanya. Dan sebuah kalimat yang benar itu polanya minimal subjek dan predikat. Jadi kalau ada rangkaian kata ada dua seperti ini, subjek dan predikat sudah ada, yaitu itu sudah bisa dinamakan kalimat. Nah, itu. Cuma kalau mau lengkap kita bisa tambahkan objek dan juga kata keterangan. Tapi yang paling penting di dua ini, subjek dan predikat. Nah, itu. Permasalahannya biasanya kita nggak tahu subjek, kita juga nggak tahu predikat. Nah, jadi karena dua istilah itu kita belum tahu, maka kadang kita sulit untuk mencari mana subjek, mana predikat. Berarti kan kita nanti harus kenalan nih dengan subjek dengan predikat. Dan di bawah ini ada beberapa contoh kalimat. Yang pertama adalah my friends go to school. Coba Mas Rahmat, ini kan ada rangkaian kata. Kalau saya hitung, itu ada 5 kata yang dirangkai. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini kalimat, maka harus ada subjek dan predikatnya. Minimalnya itu. Apakah ini ada subjek dan predikatnya, Mas Rahmat? Ada, Mister. Oke, kalau subjeknya atau pelakunya mana? My friend. My friends. Iya, itu pelakunya. Terus kata kerjanya mana kira-kira? Go. Iya, itu sudah kalimat. Berarti sisanya ini kalau nggak objek, ya keterangan. Kan gitu aja kan? Ke sekolah. Kira-kira itu objek atau keterangan, Sir? Ke sekolah, ke rumah. Itu kira-kira objek apa keterangan? Ke sekolah, Keterangan mungkin. keterangan. Iya. Kalau ingin lebih spesifikkan, kira-kira keterangan waktu atau keterangan tempat? Tempat. Iya, itu keterangan tempat. Jadi pola kalimat yang pertama itu adalah subjek, predikat, keterangan. Nah, jadi boleh nggak ada objeknya itu boleh. Langsung ke keterangan itu boleh. Terus yang selanjutnya Mas Denny, she is in the class. Ini ada 5 kata yang dirangkai. Apakah ini kalimat, Mas Denny? Iya, Mister, kalimat. Kalau kalimat mana pelakunya? Si. Kata kerjanya mana?
si Oh, si itu subjeknya, apa kata kerja, subjeknya predikat is is. is Nah, berarti sudah ada subjek, sudah ada predikat. Berarti ini kalimat. predikat. Nah, berarti Ya. sisanya apa, Sir? Objek atau kata keterangan sisanya ini. Setelah is itu Keterangan keterangan waktu atau keterangan tempat. keterangan tempat, Mister. Nah, berarti ini pola kalimatnya adalah SPK, gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya a book is taken by me. Kira-kira ini kalimat atau bukan, Pak Bambang? Kalimat Kalimat. Kalau kalimat mana subjeknya, Pak? a book Oke, kata kerjanya, Pak? is taken, Oke, by me itu kira-kira objek atau keterangan? keterangan. Iya, keterangan. Nah, kalau keterangannya nggak masuk tempat, nggak masuk waktu, katakanlah keterangan umum, gitu aja, Pak. Keterangan umum. Iya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, itu kata kerjanya kan beda-beda ya. Ada go, ada yang cuma pakai is, ada yang pakai is sama taken itu verb 3. Kok bisa seperti itu? Kalimat kata kerjanya kok beda-beda? Karena jenis kalimat yang digunakan di sini itu beda. Maka kata kerjanya pun itu berbeda. Jadi kita perlu mengetahui jenis-jenis kalimat biar nanti bisa mengetahui kata kerja yang digunakan. Terus contoh yang lain. In the class, John is studying English. Kalau pola kalimat yang sederhana memang seperti ini. Pertama sendiri memang subjek. Keterangannya itu memang di belakang sendiri. Tetapi ini adalah sebuah pola yang waktu kita pelajari di SMP atau di SMA, di SMA. Biar apa? Biar lebih mudah untuk mencari subjek dan predikat diurutkan seperti ini. Tapi kalau nanti kita udah masuk di tes internasional tingkatan umum, maka kata keterangan ini bisa dipindah-pindah posisi. Bisa di depan, bisa setelah subjek, atau bisa di belakang sendiri. Jadi hati-hati, belum tentu pertama sendiri itu sebuah subjek, bisa saja ada keterangan. Nah, kalau kata keterangan itu anggap saja adalah aksesoris kalimat. Jadi kalau lihat keterangan tinggal di garis bawah tambahan, gitu aja udah. Yang paling penting adalah subjek. Jadi subjek itu harus menggunakan kata benda. Benda itu bisa berupa orang, bisa berupa barang, itu harus menggunakan benda itu kalau subjek. Nah, kita lihat di sini ada in the class John is studying English. Coba Mas Rahmat cari kata kerjanya dulu, cari predikatnya dulu yang mana, Sir? Biar biar enak nanti nyari subjeknya. Mana kira-kira kata kerjanya? Studying, Is studying, is studying, studying. studying, Iya. Artinya apa, studying, Mister? Artinya dalam bahasa Indonesia apa? belajar. Belajar. Maka kata kerjanya udah ketemu, berarti subjeknya posisinya sebelah kirinya kata kerja atau sebelah kanannya, Sir? Kalau yang namanya subjek. Sebelah kirinya Mister. Berarti subjeknya yang mana? Zone, Nah, ini ada in the class. In the class ini tadi kata apa, Sir? subjek ya. Tadi subjek katanya John. Oh iya iya. Iya. Iya kan? In the class ini kata apa? Ada di dalam kelas. Itu kata apa kira-kira? Keterangan tempat. Keterangan tempat. Jadi harus hati-hati. Belum tentu pertama sendiri ini langsung subjek. Kadang ada keterangan yang diletakkan di depan. Jadi kita juga perlu mengetahui kata keterangan biar nggak terkecoh. Gitu. Kalau kita nggak menganalisa satu persatu, nanti biasanya kita akan misunderstanding. Karena kan kalau kita dulu belajarnya urutan kayak gini. Jadi bisa dikira ini subjeknya, ini predikatnya, ini objeknya, kan nanti jadi incorrect ya. Jadi harus hati-hati untuk penempatan keterangan. Maka kita perlu belajar jenis-jenis keterangan seperti ini. Jadi kalau keterangan biasanya diawali oleh kayak in, at, on,
itu diawali kata-kata itu, Sir. Dan kalau bermakna tempat, bermakna waktu, ya keterangan itu. Nah, ini adalah contoh bukan kalimat atau kalimat yang enggak tepat. Yang pertama ini John. Ini cuma satu. Berarti ini bukanlah kalimat. Wong kalimat itu kan tadi rangkaian kata. Kalau ini cuma satu, berarti ini hanya sebuah kata. Nah, kalau ingin dispesifikkan, ini termasuk kata benda karena menunjukkan orang. John in the class with me. Ini adalah contoh kalimat yang tidak tepat. Iya. Kenapa? Karena ini enggak ada kata kerjanya. Jadi kalimatnya hanya ada subjek yaitu John, sisanya hanya keterangan ini. In the class dan with me ini keterangan. A big book, sebuah buku yang ukurannya besar. Ini juga bukan kalimat, walaupun ada 3 kata yang dirangkai. Kenapa? Karena enggak ada predikatnya. Kalau ada rangkaian kata saja, itu namanya frase. Sebenarnya kan intinya itu di buku ini, cuma buku yang memiliki ukuran besar. Cuma kan fokusnya di buku. Ini namanya kata benda, cuma ada sifatnya besar gitu. A very cute girl, ini juga bukan